Puji Gusti, marilah pada pagi hari ini kita saat teduh sejenak. Saya selalu berdoa bagi kita semua, kiranya kita senantiasa dalam keadaan yang sehat, semangat, sukacita, sejahtera, sabar, dan setia. Mari kekasih Tuhan, pada pagi hari ini kita merenungkan sapaannya. Saya ambil dari Kitab Lukas bab 18 ayat yang ke-7 dan 8. Demikian firman-Nya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Bagian ayat 8b, saya ulang sekali lagi. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Melalui bacaan ini kita akan merenungkan dalam tema adakah Ia mendapati iman di bumi. Sebetulnya secara lengkap perikopnya dari Injil Lukas 18 ayat 1 sampai yang ke-8. Kekasih Tuhan, pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus ketika mengajar kepada murid-muridnya, pada waktu itu Dia mengajar murid-muridnya untuk tidak jemu-jemu berdoa. Ayat yang pertama mengatakan demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus mengajarkan bahwa seperti seorang hakim yang mengabulkan permohonan seorang janda karena janda tersebut terus-menerus memohon perkaranya. Terus-menerus. Sehingga suatu ketika hakim mengabulkan permohonannya. Bapa di surga akan berbuat lebih lagi bagi umatnya. Bukan karena kesal, bukan karena takut, melainkan karena kasih-Nya. Karena kemurahannya, maka Bapa akan bersegera menolong orang-orang pilihannya. Kekasih Tuhan, yang menjadi perenungan bagi kita adalah kenapa Tuhan Yesus mengucapkan kalimat terakhir tadi. Kenapa Dia bertanya, masih adakah iman di bumi ketika Dia datang nanti? Iman merupakan dasar dari perbuatan kita. Setiap harinya iman dihadapkan pada tantangan-tantangan yang ada di dunia ini. Tidak jarang muncul keraguan dalam doa kita atau orang percaya dalam berjalannya proses. Apakah Tuhan mendengar doa saya? Apakah Tuhan mendengar doa kita? Kalau Dia mendengarnya, kenapa jawaban doa kita tidak datang-datang juga? Pergumulan doa kita atau pengabulan doa kita itu memang tergantung pada kehendak Tuhan. Tuhan tahu apa yang baik bagi umatnya. Pengkhotbah mengatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah, pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Kekasih Tuhan, tidak mudah mempertahankan iman yang terus-menerus diuji setiap harinya dengan kenyataan-kenyataan yang kadang melemahkan kita, dalam kenyataan-kenyataan yang sering kita mengalami pergumulan hidup yang sulit. Namun puji Gusti, puji syukur, Tuhan selalu beserta dan menolong kita. Maka tetap bersabar dan percayalah kepada Tuhan. Selanjutnya yang Tuhan Yesus mau ajarkan bahwa yang terpenting dalam mengajukan permohonan kepada Tuhan bukanlah mengenai hal-hal yang ada di dunia yang diutamakan, karena hal-hal tersebut akan lalu dengan segera. Ada firman yang demikian. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang lebih penting dalam doa kita adalah bahwa kita bisa tetap memelihara iman kita walau setiap harinya kita menghadapi tantangan-tantangan yang bisa melemahkan keyakinan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, yang lebih penting adalah bahwa kita bisa tetap memelihara iman walau setiap saat, setiap hari kita menghadapi tantangan-tantangan yang bisa melemahkan iman kita. Ini yang harus kita terus-menerus memintanya. Memintanya tidak jemu-jemu, supaya dikuatkan, supaya ditolong. Kiranya Tuhan tetap menjaga kita dan menumbuhkan iman kita dari hari ke hari dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan. Kiranya ketika Tuhan datang untuk yang kedua kali menjemput kita orang percaya, pada suatu saat nanti kita termasuk orang-orang yang beriman. Ketika Tuhan datang yang kedua kali, kita termasuk orang-orang yang taat dan setia. Puji Gusti. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan iman pada kami semua pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami betapa pentingnya kami senantiasa berdoa dengan tidak jemu-jemu untuk memohon pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami, kekuatan dari Tuhan, untuk memohon supaya kami senantiasa dipelihara, diberi hikmat, dan dimampukan Tuhan untuk taat dan setia sampai akhir. Sehingga ketika Tuhan datang atau kehidupan kami sudah selesai di dunia ini, sungguh kami kedapatan sebagai hamba yang baik dan setia dalam hal-hal yang kecil, sehingga kami diperkenankan untuk sampai kepada kesempurnaan keselamatan hanya oleh pertolongan kuasa Roh Kudus. Kami menyerahkan hidup kami bersama umat Tuhan, seluruh jemaat, juga bersama keluarga besar kami pada hari ini dalam pertolongan Tuhan. Mampukanlah Tuhan kami untuk mengisi hari ini. Wujud syukur kami kepada Tuhan. Kami berjuang untuk hidup
dalam ketaatan kepada Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami Bapa. Kami pun juga mengampuni sesama yang bersalah kepada kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Selamat bersyukur beraktivitas hari ini. Semoga kita hari ini hidupnya berkenan kepada Tuhan dan diberkati Tuhan untuk menjadi sesuatu yang berguna bagi banyak orang yang kita jumpai pada hari ini. Hanya Tuhan yang kita bernapas di dalam dunia.